iya nih gue agak takut salah ngomong. Walaupun setelah itu gue juga mikir lagi kayak kenapa ya gue harus punya rasa takut kayak gini ya. Padahal kan niat gue baik. Kemerdekaan atau freedom dan kebablasan itu dua hal yang berbeda. Kenapa sih orang bisa seberani itu kalau di sosial media kayak coba lo panggil orangnya langsung. Gak bisa nerima perbedaan kali ya. Kayak harus maksain idealnya ke orang lain gitu. So karena pada dasarnya kita cuma pengen diterima ya. Mak lu gak ngajarin ya? Loh kok jadi bawa ibu saya? Iya. Kadang ini ya orang suka lupa mana yang berpendapat, mana yang mengkritik, mana yang menghina. Halo. Apa kabar? Baik. Mas apa kabar Mas? Baik. Siapa samping ya? saya ada aktor kenamaan. Samping saya juga. Yang main film itu kan yang jadi senior di SMA yang udah ketuaan itu kan? Wah kamu kan juga main di film yang sama. Iya sama. Hai Nang. Manda. Hai. Ini apa ya, semenit ke depan hai-hayan doang nih. Karena gue pribadi untuk CXO Mania Mantap gue tuh deg-degan mau melakukan ini sama Manda. Karena salah satu impian gue adalah gue pengen satu frame sama Manda gitu. Iya kita tuh berkali-kali ketemu project tapi gak pernah satu frame. Gak pernah. Seperti biasa kalau kalian melihat ini di jam segini on time kami lintas makna. Di mana kami akan membahas suatu topik dan melihatnya melalui lintas generasi dan lintas perspektif dari kami berdua. Betul. Kalau ada yang bertanya kemana Sheryl lagi istirahat sebentar karena kurang fit badannya makanya digantikan oleh Manda. Nah ini ada sedikit pertanyaan dan jawaban di Instagram dari Lintas Makna tentang kebebasan berbicara yang akan kami berdua bahas hari ini. CXO Mania Mantap. Pertanyaannya adalah saat ini kan lagi ramai banget di media sosial soal freedom of speech. Kenapa gue kalau ngeliat speech tuh tulisannya kayak spinach gitu ya? Laper. Enggak sih, tapi kayak kenapa ya? Teman-teman sendiri masih takut enggak untuk menyuarakan pendapat di sosial media? Kasih jawaban plus alasannya. Menarik. Itu dari lintas maknanya. Nah responnya juga banyak banget. Terima kasih untuk CXO Mania Mantap. Silakan dibacakan yang salah satunya. Ini respon dari @funnyshark. Masih takut karena udah pasti perspektif orang beda-beda dan gak semua orang bisa menghargai perbedaan itu. Gue bisa paham sih sama si Fanny ini karena aku pernah merasakan hal yang sama. Lu kan gak punya haters Enggak, tapi tetap aja nih Nang. Kayak misalnya nih, ya kan kita sekarang ada misalnya di satu masa tuh ada topik muncul nih, rame gitu. Yang gue inget nih terakhir gue ngomong di salah satu sosial media gitu, kayak gue tiba-tiba entah kenapa tuh gue lagi mau beropini aja gitu tentang isu ini gitu. Tapi entah kenapa waktu itu, pada saat itu lagi rame-ramenya term privilege. Lagi rame-ramenya. Kita bisa bahas itu gak sih? Udah pernah ya? Udah gitu. Kok gue ngerasa enggak sih? Lagi dong. Sorry. Boleh nanti dicek lagi teman-teman episode privilege gitu. Nah waktu itu gue pernah nih ada komentar tentang itu. Terus gue sebenarnya gak mau bahas tentang privilege-nya. Gue tuh lagi mau, gue inget. Waktu itu lagi rame-ramenya anak-anak baru keterima perguruan tinggi negeri. Dari seleksi pemilihan gitu. Terus kan ya gue membayangkan kan banyak yang keterima, banyak yang enggak gitu. Nah pada saat itu gue tuh mau ngasih semangat gitu untuk teman-teman yang ngasih selamat untuk teman-teman yang keterima dan ngasih semangat untuk teman-teman yang belum terterima. Bagus dong. Betul, niat saya begitu gitu. Tapi entah kenapa nih gitu, mungkin padahal nggak ada yang nyerang gue sebenarnya. Tapi gue tuh sampai menyematkan kata-kata kayak mungkin gue nggak pantas ngomong ini kali, atau mungkin gue kurang pantas. Kenapa? Karena kayaknya di satu sisi gue agak sadar bahwa mungkin aja orang-orang akan menganggap niat gue tidak sebaik itu karena lo bisa-bisanya lo nyemangatin orang yang gak keterima, kan lo keterima dulu gitu. What? Lu sampai setakut itu? Ngerti kan? Paham kan? Iya, gitu. Iya. Gitu. Lu gak ngerasain apa yang gue rasain. Iya gitu. Iya. Dan teman baik gue tuh ada yang menyadari hal itu. Jadi kayak langsung ngeliat tweet gue waktu itu, terus dia langsung message gue, takut privilege ya kak gitu. Terus gue kayak ya nih gue agak takut salah ngomong.
walaupun setelah itu gue juga mikir lagi kayak kenapa ya gue harus punya rasa takut kayak gini ya, padahal kan niat gue baik tuh. Tapi gue merasakan perasaan-perasaan yang tadi Fanny Shark alami itu. Ini nama panjangnya tau gak siapa dia? Siapa? Dudu. Oh iya bener. Fanny Shark Dudu. Gue rasa bayi deh. Nah kalau soal lu nih sebenarnya gue punya cerita. Jadi waktu film nanti kita cerita tentang Hari Indonesia. Iya betul. Nanti kita cerita tentang hari ini. Di film itu kan ada adegan yang cukup mengagetkan ya untuk seorang Manda gitu. Nah itu tuh sempat loh ada yang gue nggak tahu kenapa dia nge-DM gue. Oke. Minta bahwa dia bertanya kenapa sih Manda ngelakuin itu. Oke. Gue naluri protektif gue ke lu kan langsung. Kan lo bapak gue ya? Lu kenapa? Waduh, samurai gitu keluar kan. tuh. Oh enggak, gue gini karet gelang. Iya. Mau skipping. Okay. Enggak, gue langsung nanya, lo emangnya kenapa gitu? Iya, ya enggak ini aja, enggak pantas aja gini. Enggak pantas atau ekspektasi lo yang hancur, gue gituin. Karena lo punya sudut pandang sendiri tentang Manda kan. Yeah. Gue langsung gitu. Itu adalah entah kenapa, Manda nggak salah gitu. Gue ada intensi buat melakukan itu kayak. Terus pas gue sadar, kenapa gue sangat emosional. Habis itu dia kayak terakhirnya dia minta maaf kalau pendapat saya kurang ini gue delete. Pokoknya kalau ada yang ngajak, misalnya ada yang gue yang kayak gitu ya Ame. Itu pas minta maaf gue delete karena sudah tidak seru. Ini berhubungan juga dengan freedom of speech. Yes. Yang menurut gue menemukan batasannya lagi karena kemerdekaan atau freedom dan kebablasan itu dua hal yang berbeda. Ya, setuju. Menurut gua. Setuju. Tapi jangan langsung ke situ, kita mulai dulu dari freedom of speech menurut CXO Lab. Dengan dimulai dari pertanyaan dari Manda, yaitu adalah Oke, nah lo mengartikan freedom of speech seperti apa? Oke, kenapa saya dikesituin? Bingung saya. Oke. Gue lempar lagi lah. Bener. Freedom of speech itu sebenarnya sarana sih menurut gua. Sarana untuk kita mengungkapkan apa yang ada di dalam. Nah masalahnya value orang kan beda-beda ya. Yeah. Dan biasanya orang yang tersinggung itu tidak bisa menerima value orang lain. Dan seperti egois lu harus ikut value gue. Itu satu. Dan mungkin ya bahasa karena freedom ya jadi bahasanya juga seruntulan. Tapi menurut gue gak bisa seruntulan juga. Karena menurut gue batasannya adalah di elu. Contoh nih ada yang ngatain Danang bego gitu. Oh, ya sudah Danang bego sok tahu gitu. Oh ya udah berarti gue memang harus disuruh belajar lagi supaya gue jadi lebih pintar dan juga menyampaikannya tidak berkesan sok tahu. Tapi kan itu lo ya Nang. Tapi kan buat gue. Betul. Bukan buat lu gitu. Dan maksudnya kalau di bayangan gue mungkin ini berkaitan sama gimana gue mengartikan freedom of speech juga gitu. Kalau lo tadi menganggap ada yang bilang lo bego adalah mungkin berarti gue beneran bego, gue harus belajar. Tapi menurut gue misalnya arti freedom of speech secara umum kan berarti kebebasan berekspresi, berpendapat gitu. Tapi yang menurut gue sering disalahartikan artinya bisa bicara tentang apapun dalam situasi apapun gitu. Menarik. Yang gak ada tanggung jawabnya menurut gue gitu. Nah menurut gue kalau yang tadi kasusnya seperti lo udah mengarah untuk menjelekkan, menyakiti, mungkin walaupun lo nya gak berasa tersakiti gitu. Tapi menurut gue itu sudah sebenarnya melanggar batas freedom of speech itu sendiri gitu. Karena itu tuh sesuatu yang harusnya keluar pendapat kita, value kita, tapi tetap ada batasan-batasan tanpa menyinggung atau memojokkan pihak lain. Dan kalau bisa bukan sesuatu yang mengada-ngada gitu. Kalau fakta cuman kita masih harus lihat konteksnya lagi, misalnya harus lihat situasinya lagi. Nih kalau misalnya ini selintas fakta bermakna dari CXO Lab ya. Ini mengutip dari Amnesty International UK. Ini juga aku juga ngeliat nih sebenarnya risetnya di sini. Freedom of speech itu adalah hak untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan gagasan dalam segala jenis dengan cara apapun. Tapi itu dia, sebenarnya setauku nih ada lanjutannya gitu, bahwa ada tanggung jawabnya sebenarnya dalam freedom of speech dan ada kondisi-kondisi di mana ini harus diatur atau bahkan dilarang. Itu dia kenapa tadi gue bilang kebablasan sama kemerdekaan itu beda. Kemerdekaan itu selalu ada batas, kebablasan itu udah nggak ada batasnya. Gitu, kemerdekaan gitu ya maksudnya
ya setelah kemerdekaan kita dapatkan itu kan harus ada koridornya sendiri, ada batasnya. Menurut gue ya, ruang untuk sopan dan santun itu justru kecil. Oke. Menurut gue gitu. Oke. Karena saat menyampaikan pendapat itu sopan santun nggak bisa diukur gitu loh Am. Ya. Gitu, kecuali kalau lu ada di tingkatan tertentu, lu cukup bicara secukupnya dengan nada yang santun, pilihan kata yang santun, lu menyampaikannya tenang, itu berarti lu benar-benar merdeka dalam berbicara tanpa harus menyakiti orang lain. Betul. Karena itu tapi ingat itu ada di level tertentu. Ya. Dan meskipun tinggi, gitu. sopan santun juga subjektif banget ya. Nah, kayak misalnya gue tadi kasusnya gitu kan. Gue ngomong kayak gitu aja, gue masih merasa, ini kayaknya akan tetap ada orang yang tersinggung dengan semangat gue deh gitu. Tapi kan ya lagi-lagi yang bisa ngontrol kita sendiri ya. Gitu. Nah, ini menurut lo pribadi berarti Am, kenapa seorang akhirnya memutuskan untuk berani gitu, untuk bebas berbicara terutama di sosial media? Berani gitu. Berani ya. Menurut gue tuh faktornya bisa banyak banget gitu. Kayak misalnya ada sesuatu yang dia rasain yang akhirnya dia nggak kuat untuk nahan sendiri, akhirnya ditumpahkan gitu. Ada yang memang kalau gue nih nangkapnya gini. Biasanya nih kalau misalnya orang berani berbicara sesuatu yang mungkin orang yang baca tuh terkaget-kaget kayak kok lo berani sih ngomong kayak gitu. Gue tuh terbiasa melihat backgroundnya dulu. Kayak kenapa sih lo ngomong kayak gini? Coba deh lo lihat orang ini tuh lagi mengalami apa sebelumnya. Walaupun kita pasti nggak tahu persis ya gitu. Tapi ya dari situ gue mencoba berempati dulu setidaknya gue gitu ya untuk lihat nih orang kenapa bisa berkata-kata seperti ini yang mungkin sebagian besar orang tidak bisa terima gitu. Itu sih gitu. Dan apalagi ini medianya adalah sosial media. Gue pernah zaman gue kuliah di psikologi gitu. Gue pernah baca satu artikel, ada satu istilah, gue tuh lupa entah kenapa, jadi namanya cyber something. Intinya itu bagaimana seseorang bebas berbicara, berpendapat karena merasa terlindungi secara cyber. Oke. Gitu. Jadi ya kan mungkin teman-teman juga ngeliat sendiri kali ya, kayak kenapa sih orang bisa seberani itu kalau di sosial media, kayak coba lu panggil orangnya langsung. Nah, itulah. Itu kan kayak akan jadi situasi yang beda tuh gitu. Kalau gue ngerasa ya udah orang ini punya unek-unek mungkin atau tanggungan yang dia udah nggak bisa tahan sendiri, ya udah akhirnya dia keluarin aja gitu. Unek-unek atau mungkin dia pengen ngerasa jadi pahlawan kali ya, pengen ngerasa benar, ya hidung siapa kan, gitu loh. Jadi kayak, ya maksud gue kayak sekarang nih istilah berani berbicara di depan publik itu kebanyakan disematkan ke orang-orang yang punya pengikut banyak gitu. Sementara kalau orang-orang yang katakanlah suka dianggap nobody gitu, ngomongnya seruntulan, bisa ngatain ini, bisa ngatain itu segala macam, habis itu minta maaf. Ya. Gitu menurut gua, di mana freedomnya? Lu berarti terakhirnya lu dihukum dong. Gitu, jadi lu nggak free dong sebenarnya. Makanya kalau pengertian orang freedom adalah sebebas itu, ya bukan itu kan makanya, artinya. Nah, ini ada selintas kata bermakna. Freedom is never given, it is a won gitu. Kebebasan itu tidak pernah diberikan tetapi dimenangkan. Menurut si aktivis sosial Amerika ini, Mas Philip Randolph ini gitu. Ya jadi mungkin itu ya Am ya. Karena gue nggak ngerti sih. Intinya gini, kebebasan sesuatu itu menurut gue batasnya tuh ada di orang lain gitu. Jadi saat kita mengutarakan sesuatu, terserah orang lain itu yang memberikan batasannya gitu. Jadi kita nggak bisa maksain batasan kita ke orang lain, intinya itu sih Am. Nah ini jadi nyambung ke pertanyaan berikutnya. Sekarang kalau emang batasnya di orang lain dan lo udah merasa yaudah deh gue ngomong sesuatu gimana orang nanggepinnya terserah. Idealnya kan seperti itu gitu, misalnya ya untuk dalam kebebasan dalam berpendapat. Yuk, kalaupun kita udah cukup bertanggung jawab dengan pendapat kita. Menurut lo apa sih yang bikin orang sensitif terhadap pendapat orang lain di sosial media? Gak tahu ya, karena gak bisa nerima perbedaan kali ya. Kayak harus maksain idealnya ke orang lain gitu Am. Ya. Gue ngerasanya akhir-akhir ini gitu sih, kayak lu gak sependapat sama gue berarti lu salah. Gitu.
Ya Atau karena pada dasarnya kita cuma pengen diterima ya? bisa aja, makanya tadi gue bilang apa lu pengen jadi pahlawan gitu. Ya, tapi menurut gue juga akhirnya ini pentingnya, apalagi dengan situasi yang sekarang ya Nang gitu. Kayaknya banyak dengan kondisi yang lagi nggak ideal juga, orang banyak yang punya pilihan sendiri-sendiri gitu. Tapi di saat yang sama ini kan kondisinya bukan cuma nyakitin, tapi bisa aja membahayakan kalau salah misalnya gitu. Betul. Akhirnya menurut gue ya kayak emang yang harus kita lakukan adalah kalau ada orang yang berpendapat beda gitu, ya belajar lagi deh sama berempati sih. Jadi kalaupun memang kita belajar terus tetap gak masuk nih di gue misalnya pendapatnya gitu, ya udah mungkin kayaknya kita harus sadar bahwa setiap orang kayak punya background yang beda-beda, tumbuh dengan cerita yang beda gitu. Mau kita paksain juga nggak bisa karena kita nggak pernah di posisi mereka. Jadi kayaknya ya udah deh, kayak emang perlunya belajar empati nggak sih? Iya sih. Empati menarik sih, karena kayaknya sekarang udah lupa deh sama empati ya. Kadang-kadang gue nggak bilang kalian lupa sama empati ya, seksomannya mantap ya, tapi kadang-kadang kami juga lupa berempati gitu. Pun gini, ini beneran pengingat sih buat kami berdua pun untuk kembali lagi untuk belajar empati, bahwa kita bertanya dulu deh kenapa sih dia ngomong kayak gitu. Setuju. Boleh dong. I wanna jump in with ya. Kok gue ngelihatnya lucu ya. Jadi freedom of speech ini tumbuh justru melahirkan pertama ketidakjujuran. Menarik sih. Orang jadi takut. Ya. Ketika dia mengeluarkan suatu pendapat yang sesuai dengan apa yang ada di hati. Tapi tidak populer. Kalau kata anak-anak Twitter, unpopular opinion niche gitu. Dia jadi takut akan hal tersebut, lalu akhirnya timbul kebohongan. Jadi krisis kejujuran gak sih dengan embel-embel undang-undang yang karet dan segala macamnya dan penghakiman dari banyak warganet kan? Bisa jadi sih. Bisa jadi. Kalau kayak gitu malah lebih nelesep lagi tuh ya ke dalam ya. Nelesep bahasanya. Tapi paham lah ya. Iya. Jadi mungkin bisa kejadian nggak? Kalau gue sih mungkin aja, selalu ada kemungkinan gitu buat krisis kejujuran karena pengen diterima sama orang banyak seperti itu gitu. Gue setuju sih. Karena kayaknya itu juga karena pada dasarnya kan itu kan naluriah kita sebagai manusia juga ya. Kita tuh pengen conformity, kita pengen diterima, kita pengen jadi bagian dari satu kelompok, entah kecil entah besar gitu. Cuman kan kalau tiba-tiba kayak yang tadi bilang, wah nih opini gue beda banget nih, ini kalau gue lempar pasti rame nih gitu. Ya mungkin bisa jadi itu akan terjadi karena kita punya kebiasaan respon cepet, reaktif gitu. Jadi tanpa nelen dulu, tanpa oke, ini orang maksudnya apa ya gitu. Nah itu menurut gue bisa jadi bikin orang juga jadi nggak gampang jujur sih. Mungkin untuk jujur, makanya waktu itu sempat gue sempat berpikir ya, jujur itu mahal bukan karena kejujurannya, tapi adalah orang bisa nerima benda mahal itu nggak? Gitu, itu kenapa malah kan kadang-kadang orang nerima benda mahal panik ya. Iya. Gitu, dan kadang-kadang kejujuran itu cara nyampeinnya sih kadang. Menurut gue itu juga sih harus dipikirin sih. Batasan dari freedomnya adalah cara penyampaiannya gitu. Nah setelah cara menerimanya tadi adalah empati, dan gitu kalau misalnya lu nggak suka sama pendapatnya ya sudah gitu. Kalau mau dikontradiksiin gitu atau mau dilawan juga dengan bahasan yang setimpal gitu. Kadang-kadang kan orang nih ngomong yang unpopular opinion dia ngebahasnya tiba-tiba kayak, mak lu gak ngajarin ya? Loh kok jadi bawa ibu saya? Iya. Saya kan tumbuh kan dari ibu saya kan, saya tidak di rumah terus sama ibu saya keluar, saya baca buku gitu. Nah maksudnya itu kalau mau ditanggepin setimpal gitu. Gak usah pakai ini gak sih kayak, lu goblok lu gini, gak usah goblok-goblokin orang dulu, belum tentu Anda sepintar itu juga gitu. Betul. Sama menurut gue kayaknya skill lain yang perlu kita pelajarin terutama tentang freedom of speech ya. Kayak tadi kan misalnya mak lo ngajarin gak sih? Itu kan intensinya menghina ya. Kenapa sih kita gak belajar nanya beneran? Menurut gue salah satu skill yang kita perlu pelajari adalah cara bertanya sih. Karena gue pribadi, ini menarik nih, gue gak pinter bertanya gitu. Tapi kalau misalnya ada pendapat orang yang misal ganggu gue nih gitu, kenapa gak kita coba tanya beneran sih gitu, kayak lo dari mana ya, maksudnya boleh tahu nggak kenapa ada maksudnya kenapa ada ide itu muncul di kepala lo gitu, tanpa perlu embel-embel, boleh tahu nggak kenapa, karena menurut gue lo tuh nggak gini banget. Berarti kan ada intensinya kan, Am? Iya. Nah kadang-kadang orang bertanya tuh bukan nyari jawaban, tapi mau nyari
Siapa yang salah, siapa yang benar. Betul. Itu sih yang menarik tuh. Ya, Karena mungkin juga dari kecil kita juga nggak boleh nanya kali ya. Jadi lumayan merembet ya Iya sebenarnya kan? akarnya. Iya gak sih? Iya. Dulu kan kalau kita nanya kan kayak udah jangan banyak tanya. Jadi itu bisa dipikirin sih. Sarannya Manda tadi adalah kita mungkin mulai belajar nanya karena curious, bukan karena pengen menentukan siapa yang benar atau yang salah gitu. Karena menurut gue untuk menjadi benar tidak harus menyalahkan. Gue melihat orang-orang besar itu menjadi benar itu mereka tidak perlu menyalahkan orang lain tapi membuktikan kebenaran itu. Kalau misalnya tadi Manda bilang kita latihan empati, gue rasa setuju sih. Kalau lu nggak mau omongan itu ke lu jangan ngomong gitu. Nah itu kayaknya contoh yang paling simpel sih menurut gue. Lo kebayang nggak kira-kira kalau lo di komentarin kayak gini gimana? Iya. Ya udahlah nggak usah berarti. Harusnya sih gitu ya. Gitu. Betul gitu. Jadi kayak nggak tahu ini cukup bikin badan saya panas nih bahasannya nih ya. Minum dulu Pak biar dingin. Wah minum lah. Ini ada selintas kata bermakna. Wah ini dari dosen bahasa nih Mas Ivan Lanin. Gue follow di sosial media soalnya dia. Follow lu pinter-pinter. Iya kasih jadi kalau misalnya gue mau nge-tweet atau apa seenggaknya KBBI-nya apa nih. Wah dibenerin sama Mas Ivan Lanin. Mas Ivan Lanin bilang kayak gini nih. Oh ya ini salah satu tweetnya gue inget. Kata itu netral. Tafsir manusia yang membuatnya memihak. Bagaimana nih kabarnya saudaranya nih? Udah Mas Ivan Lanin sempat nengokin saudaranya ya? Siapa? John Lennon. Dalam survei Gallup and Knight Foundation tahun 2020 terhadap mahasiswa dan sikap mereka tentang kebebasan berbicara, 41% mahasiswa yang disurvei menjawab bahwa mereka merasa kebebasan berbicara terancam. Sangat terancam. Peningkatan yang signifikan dari 27% dalam survei tahun 2016. Okay. Begitu menurut selintas fakta bermakna. Terancam ya. Ya. Gitu. Ya habis ribet juga sih ini kalau misalnya menurut gue ngomongin soal freedom of speech karena batasan orang ini benar-benar beda-beda gitu. Ya, setuju gue. Gitu. Nah, ini ada quotes juga dari salah satu teman lintas makna namanya Mardiah Fitri the First. Enggak itu I-nya ada 2. Oh I-nya ada 2, sorry. Kan dia kayak anggota kerajaan mana gitu. Mardiah Fitri I, ekspektasi itu harus dikontrol, terutama ekspektasi dari orang lain. Karena kalau nggak dikontrol, kitanya malah dapat tekanan-tekanan yang nggak enak. Ya. Menarik. Iya menarik sih. Ini menarik. Gue jadi makin sadar bahwa emang layernya banyak banget. Layernya banyak banget. Tentang gimana kita ngerespon juga. Ada ekspektasi juga dari pembacanya kan berarti. Ya. Bahkan kalau misalnya kalian lihat tadi soal freedom of speech ini tim CXO Lab, Manda dan gue punya batasan yang beda-beda nih. Kalau Manda kemungkinan karena dia akademisi gitu ya, dia punya batasan yang jelas akademis gitu, riset dan lain-lain gitu. Kalau gue riset seadanya sama perasaan yang seadanya gitu. Nah si XO Lab juga akademis dan juga pengalaman gitu. Jadi kami punya batasan yang beda-beda tapi ya nggak ada masalah juga gitu. Nah ini menurut si XO juga tidak jarang seorang berbicara dengan kata-kata freedom of speech di sosial media. Padahal orang tersebut tidak paham atau kurang paham atau malas memahami. Iya berarti itu malas cari tahu ya. Yep. Tentang batasan freedom of speech dan cenderung hate speech. Nah hati-hati nih batasnya. Ini yang bisa kena UU kan nih. Betul. UU apa yang lucu? Apa tuh? UUS. Kenapa tuh? UUS. Wah. Lucu ya? Boleh hate speech gak? Boleh kalau mau gue ikhlas lu mau ngomongin gue apa Enggak deh. Iya itu sih ini gue rasa ini sih kalau udah sampai hate speech yang tadi di awal Mandi udah omongin ini yang bisa kena UU sih menurut gue. Iya. Ya karena kan nggak ada benar-benar murni rasa doang gitu kayak tadi kayak ngatain sampai ibu lu nggak ngajarin lu gitu. Kayaknya ya itu. Tapi gue setuju sama yang lo tadi bilang. Kalau emang misalnya teman-teman ngerasa aduh rumit banget nih. Jadi gue tuh harus gimana sih misalnya dalam itu. Kayaknya sesederhana lo ngomong sesuatu terus kalau ada orang ngomongin hal yang gak enak ke lo mau gak gitu. Jadi lo mikirin itu aja deh, lo bayangin itu aja. Kalau lo mau ngetik sesuatu terus lo mikirnya kalau ini balik ke gue gimana. Kalau oke, masih netral ya udah gitu. Tapi kalau misalnya aduh ini tuh udah terlalu personal, nyerang hal-hal yang mungkin di luar jadi di luar bahan diskusinya ya berarti gak usah.
Dan jangan lupa ada ini, soalnya kayaknya orang-orang udah mulai lupa sedikit ya sama peribahasa bagus zaman dulu ya. Ada omongan bahwa semakin berisi padi semakin menunduk. Betul. Itu kenapa banyak banget yang nggak ngoceh, tapi begitu diajak ngomong, astaga benar gitu. Setuju. Ya, Pak, semakin berisi padi semakin merunduk gitu. Ya, sekali lagi untuk membuat tanaman itu tumbuh tidak butuh guntur yang besar dan keras, tapi cuma butuh air hujan. Itu yang gue pelajari dari, gue lupa lagi saya mau baca dari mana tuh. Bagus. Hah? Dan kotoran. Belajar dari air hujan dan kotoran. Benar, itu dia. Nah, ini ada selintas kata bermakna. Walaupun kebebasan artinya tidak memiliki batasan, diri kita sendirilah yang harus dikendalikan. Iya, ini Lagi-lagi cuman kita yang bisa ngontrol diri sendiri. Betul. Cara kita ngontrol kita berbicaranya, ngontrol kita menerimanya. Karena sekali lagi ketersinggungan itu diterima. Ya. Gitu menurut gue gitu. Jadi kadang ini ya orang suka lupa mana yang berpendapat, mana yang mengkritik, mana yang menghina. Yes. Begitu. Selintas kata bermakna juga nih, bebas berbicara bukan berarti kamu bisa asal bicara. Ya ini Setuju. dia. Kemerdekaan dengan kebablasan itu beda sekali. Ya. Jauh. Nah, ini kan udah mulai panas dalam nih bahasannya nih. Silakan ditunggu komentar kalian tentang freedom of speech. Kalian boleh setuju, boleh tidak setuju, karena kalau tidak setuju berarti kita belajar bareng-bareng. Kalau setuju berarti kita belajar bareng-bareng. Jadi kamu benar, saya benar, everybody happy toh? Iya gitu ya. Ini ada konklusi dari CXO Lab. Freedom of speech atau kebebasan berbicara itu hak semua orang. Kita semua berhak berpendapat dan menerima pendapat. Jangan takut untuk bebas berbicara dan berpendapat, tapi ingat, bebas bukan berarti bisa seenaknya dan sembarangan. Bedakan mana mengkritik atau berpendapat, mana menghina, dan mana mencela. Karena setiap orang punya pemikiran dan perasaan yang berbeda. Yes. Tidak perlu membenarkan satu sama lain, cukup saling menghargai. Ini susah sih, tapi susah Memang bukan gak harus mungkin. dipelajari, ya. Walau bebas berarti walau bebas berarti tidak ada batasan, diri kita sendirilah yang harus dikendalikan. Itu dia sih. Setuju. Kalau Belajar terus ya. Belajar. Kalau dari gue sih gitu ya. Gue setuju sama conclusionnya dari CXO Lab gitu. Ya itu plus belajar berempati, belajar untuk sadar bahwa kita semua tuh nggak berangkat dari titik yang sama gitu dalam menanggapi apapun, dalam menyerap apapun di sekitar kita di dunia ini gitu. Jadi belajar untuk aware dengan itu aja dulu gitu. Plus ya belajar lagi tentang faktanya karena bisa jadi yang kita yakinin salah. Benar. Gitu. Benar. Dan yang menarik adalah yaitu tadi belajar empati, belajar bertanya, batasannya adalah kita dan orang lain gitu. Karena ya kita kan bukan ngomong buat diri sendiri ya, ngomong buat orang lain gitu. Dan mungkin juga belajar juga untuk menyampaikan, karena hal yang benar disampaikannya salah bisa jadi salah. Betul. Gitu. Setuju. Dan ingat ada pepatah zaman SD, semakin berisi padi semakin merunduk. Dan ada itu juga pesan-pesan dari seorang sunan, dia bilang kalau kamu hebat tidak perlu sombong. Ya. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itulah ya pendapat kami. Silahkan sekali lagi diajak untuk teman-teman CXO Mania mantap. Langsung isi di kolom komentar. What do you think about freedom of speech? Gitu. Ya kurang lebih seperti itu ya bahasan hari ini. Seru sekali. Manda terima kasih. Besok kita akan ketemu sama Manda lagi di pembahasan selanjutnya karena sekali syuting 2 episode. Gitu. Dibocorin dong. Jadi saksikan terus Lintas Makna dengan topik-topik lainnya setiap hari Selasa jam 18 waktu Indonesia bagian Barat. Yes, jangan lupa untuk follow akun Instagram dan TikTok kami di @lintasmakna. Dan buat kamu yang mau dengerin full episodenya tanpa dipotong, silakan meluncur ke Spotify atau Apple Podcast. Tapi tenang, ada yang dipotong karena hari ini tidak mungkin tidak ada yang dipotong. Tolong ya. Nah kalau kalian punya topik-topik yang menarik juga untuk dibahas di Lintas Makna, silakan share di kolom komentar. Barusan aja saya menunjukkan tidak freedom of speech. Gimana sih mas? Iya benar. Udah bubar aja. Oke.
Sampai jumpa.